Selamat datang kembali. Bersama kita hari ini ada Gilbert Doctorow, seorang sejarawan dan analis urusan internasional, untuk membahas bagaimana perang Iran memengaruhi Rusia. Terima kasih telah kembali hadir dalam program ini. Raleigh Rashid. Ada banyak diskusi tentang bagaimana perang Iran memengaruhi Rusia. Beberapa orang mengatakan ini adalah peluang bagi mereka, dengan pertahanan udara dan persenjataan yang dialihkan, serta perhatian internasional yang bergeser ke tempat lain. Yang lain menyoroti harga energi. Mereka yang lebih kritis berpendapat bahwa hal ini tidak menguntungkan bagi Rusia, menekankan pada ketidakstabilan dan kemungkinan Iran tersingkir. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, bagaimana orang Rusia memandang Amerika Serikat sebagai pihak negosiator? Bagaimana mereka melihat perang kelahan dan agresi? Mungkin ada yang berpikir bahwa seharusnya mereka juga memulihkan kemampuan penangkal mereka sendiri. Bagaimana menilai cara perang Iran membentuk wacana di dalam Rusia? I agree completely with this second set of. Saya sepenuhnya setuju dengan rangkaian dampak kedua yang telah Anda jelaskan. Maksud saya, ini bukan soal apakah Rusia akan mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak atau apakah orang Eropa akan datang memohon gas. Itu hal-hal sepele. Masalah sebenarnya adalah perubahan psikologi di kalangan elit Moskow. Mereka benar-benar terkejut. Apa yang mereka lihat adalah skenario bencana bagi Rusia sendiri, dan hal itu membuat banyak orang mulai berbicara. Perdebatan besar dan sengit di kalangan komentator yang lebih luas tentang Tuan Putin sebagai satu-satunya orang dewasa di ruangan. Tuan Putin, sosok yang menyelamatkan kita karena ia tidak bereaksi dengan keprovokasi dan sebagainya. Ada banyak orang di antara rekan-rekan saya yang memandang Tuan Putin sebagai anugerah Tuhan bagi umat manusia. Saya bukan salah satu dari mereka. Ini adalah situasi yang berkembang seiring waktu. Saya melakukan pengamatan selama 4 tahun, dan saya telah sampai pada kesimpulan tertentu. Namun, fakta bahwa saya sampai pada kesimpulan itu tidaklah relevan. Yang relevan adalah bahwa orang-orang Rusia telah sampai pada kesimpulan mereka sendiri. Anda tahu, saya pernah bekerja untuk sebuah perusahaan besar bernama ITT pada tahun 1990-an. Kami memiliki pabrik di seluruh Eropa, dan tugas saya sebagai manajer negara adalah bertemu dengan manajer ekspor dan staf teknis mereka di pabrik-pabrik di berbagai lokasi tersebut, serta membahas strategi kami di pasar yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu pada waktu itu Yugoslavia dan Polandia. Saya mengunjungi Swedia beberapa kali dalam setahun. Mereka menjual peralatan radio berteknologi sangat tinggi yang sangat menarik ke Yugoslavia. Saya hanyalah salah satu dari mereka. Kami makan siang di ruang makan biasa, bukan di ruang eksekutif, dan kami mengobrol. Semuanya baik-baik saja. Mereka bahagia dengan hidup mereka, bahagia dengan negaranya, dan sebagainya. Lalu Olof Palme dibunuh. Dan tahu apa yang terjadi? Orang yang sebelum rasismenya baik bohaver dithnam straight Yugoslavia. Akhirnya mereka menyingkirkan bajingan itu. Itulah yang disebut konformisme. Dan itu perubahan yang baru saja terjadi di Rusia. Seperti menyalakan dan mematikan lampu. Orang-orang yang sebelumnya meragukan kebijaksanaan pendekatan, bergerak perlahan, negosiasikan penyelesaian, jaga agar orang Amerika terpisah dari orang Eropa, yaitu semua ciri dari kebijakan Tuan Putin, kini seolah mendapat kejutan listrik, karena mereka telah melihat kemana semua ini mengarah. Mereka melihat dari apa yang dilakukan Trump terhadap Iran, apa yang bisa Trump lakukan dengan mudah terhadap Rusia. Kita semua membicarakan upaya pembunuhan terhadap Putin sekitar 1 atau 2 bulan lalu, di kediamannya di Valdai. Semua drone yang datang berhasil ditembak jatuh. Semua orang senang, dan mereka menganggapnya enteng. Beberapa orang menganggapnya enteng. Some people may light of it. But I think when they saw what happened to the Ayatollah. Tapi saya pikir ketika mereka melihat apa yang terjadi pada Ayatollah, orang-orang Rusia yang berpikiran serius berhenti menganggapnya enteng. Tuan Putin tidak selalu berada di Valdai,
dikelilingi oleh pertahanan udara terbaik di dunia, dan dia juga tidak selalu berada di Kremlin. Jadi jika orang Amerika ingin melakukan serangan penggalan terhadap Rusia, dengan Putin dan semua kroninya, mereka bisa melakukannya. Dan hal itu benar-benar menyadarkan mereka. Orang-orang Rusia menjadi sangat ketakutan, dan mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilakukan Tuan Putin? Ketika mereka melihat bagaimana dalam 3 hari Trump hampir menghancurkan seluruh kepemimpinan senior, militer dan sipil, pertahanan udara, serta sebagian besar infrastruktur penting, pelabuhan, fasilitas, dan sebagainya. Dan sebenarnya, apa sebenarnya Rauquars? Why isn't Putin doing that to Kiev? Mengapa Putin tidak melakukan hal itu terhadap Kiev, Lviv, Dnipro, dan semua kota lain yang memiliki pusat komando, kendali, dan pembuat kebijakan, yang sejak awal operasi khusus, Putin katakan akan menjadi sasaran jika garis merah dilanggar. Garis-garis merah itu telah dilanggar, bahkan berulang kali. Kita berdua telah membahas 3 komponen dari pencegahan, di mana mungkin yang paling tidak penting adalah perlengkapan militer. Dan yang paling penting adalah kesiapan untuk menunjukkan kepalauan tekadmu untuk gunakannya. Itulah yang selama ini hilang. Sebagai contoh, dalam acara malam Vladimir Solovyov, 2 malam yang lalu, hal ini muncul dalam diskusi panel. Panel tersebut menentang semua kebijakan yang dijalankan Putin. Segalanya telah dikatakan, kecuali nama Putin tidak disebutkan. Tapi semua orang mengerti, siapapun yang cukup dewasa mengerti, tentang siapa mereka sedang berbicara. Dan mereka berkata, ya Tuhan, bagaimana mungkin kita sedang melakukan negosiasi dengan Witkowitz, sementara pesawat mata-mata Amerika berada di pantai Laut Hitam, di pantai Laut Barents, dan di sepanjang perbatasan kita. Dan kita tahu untuk apa semua itu, untuk mempersiapkan serangan pendahuluan. Sama seperti yang dari AS. Mengapa tidak menembak mereka jatuh? Dulu kita menembak jatuh, U-2, Gary Powers tertangkap. Mengapa kita tidak menembaknya ini? Aku kau akan keberatan karena berada di perairan internasional, Paul. Lalu apa? Jadi kalau mereka berjarak 1 kilometer dari perbatasan, lalu kenapa? Siapa yang bisa memastikan bahwa mereka tidak menyeberang ke wilayah Rusia? Tidak ada. Dan apa yang akan dilakukan Amerika Serikat tentang hal itu? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi sementara orang-orang Rusia marah, apa yang dilakukan pemerintah mereka untuk melindungi mereka? Dan menurut saya, kata-kata yang terucap dengan jujur, saya belum pernah mendengar program seperti yang terjadi 2 hari lalu. Dan mungkin saya tidak akan mendengar yang seperti itu lagi untuk sementara waktu. Karena keesokan harinya, Solovyov yang sama memulai dengan monolog selama 20 menit tentang bagaimana presiden kita bekerja tanpa lelah untuk bangsa. Dia terjaga sampai jam 3 pagi mengerjakan urusan negara. Dia seperti seorang biarawan, seperti seorang santo. Saya tidak akan lanjut. Kamu sudah paham maksudnya. Dia menyebut penjilat utama, jurnalis Zarubin, yang memiliki program berjudul Kremlin, Moskow, Kremlin, Putin, yang sudah tayang mungkin selama 5 tahun dan merupakan bentuk paling menjijikan dari kultus individu. Dan di sini Solovyov tiba-tiba memujinya, oh jurnalis kita yang luar biasa. Tentu saja Zarubin adalah murid dari Kiselyov dan Solovyov. Dan program itu mengerikan. Program itu menuntun Rusia ke arah yang sepenuhnya salah. Bagaimanapun, semua ini muncul sehari sebelumnya. Kritik pada baru kemarin mereka menjilat kaki Putin. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang berdalam dan sekitar Kremlin? Dan kami mendapat petunjuk pertama. Kamu dan aku sudah membicarakannya dulu. Kalau tidak salah pada November atau Desember, ketika Sergei Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri, menunjukkan ekspresi yang sangat berhati-hati saat wawancara. Ia mengatakan bahwa semangat Anchorage telah habis, bahwa negosiasi lebih lanjut tidak berguna, dan bahwa perang akan diputuskan di medan tempur.
ia segera mendapat teguran. Aku tidak yakin apakah Peskov yang memberikan pernyataan, tetapi tak lama kemudian Lavrov, atasannya sekaligus menteri, menyampaikan komentar kritis. Nah, waktu berlalu dan cara berpikir pun berubah. Seperti yang kamu tahu, dalam beberapa minggu terakhir, Lavrov sendiri sangat keras mengkritik negosiasi lebih lanjut. Jadi ada perang yang sedang berlangsung. Saya sangat berharap Tuan Putin akan menghadapi tantangan ini sebagai seorang politisi yang baik, mendengarkan nasihat terbaik dari rekan-rekannya, dan tidak terus mempertahankan kebijakan yang membawa Rusia menuju kehancuran. Sekarang, mengapa kita harus peduli jika Rusia menuju kehancuran? Karena itu juga akan menjadi kehancuran kita. Jika Rusia gagal menggunakan kemampuan pencegahannya, ya, bagaimanapun juga, Tuan Putin tidak akan menjabat selamanya. Dan bagaimanapun juga, entah dia klingan terhormat atau tidak, seseorang lain akan berusaha dan berusaha menebus tamu ini. Sekali lagi, hamigaming hasoran di program samni mak kami tunggap program akan ucapkin tentang Gorbachev. With respect to Gorbachev, they said openly that he was a traitor. Mereka secara terbuka mengatakan bahwa dia adalah seorang pengkhianat, bukan sekadar keliru, tapi pengkhianat. Dan pengkhianat karena dia menarik pasukan Rusia dari Jerman dan Eropa Tengah tanpa mendapatkan konsesi apapun sebagai imbalan, tanpa menuntut pembubaran. Ya, dia membubarkan Pakta Warsawa, dan seharusnya dia meminta pembubaran NATO. Dia tidak memintanya. Saya belum pernah mendengar Gorbachev disebut pengkhianat di televisi nasional sebelumnya. Tapi minggu lalu dia disebut begitu. Itulah nasib yang akan dihadapi Tuan Putin dalam X hari, minggu, atau bulan. Ketika, jika memang harus, dia mendengarkan akal sehat dan nasihat terbaik dari tim profesionalnya yang serius. Ya. Ya, sulit untuk disangkal. Meskipun begitu, bahwa efek penangkal, tentu saja kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya, telah benar-benar melemah. Jika kita mengingat kembali masa Perang Dingin, akan terasa sama sekali tak terpikirkan bagi Amerika atau Soviet untuk saling menyerang secara langsung. Selalu ada beberapa perang perantara, ya, setidaknya semi perantara. Kamu tahu, Soviet membantu Vietnam, dan Amerika, kurasa, memiliki peran yang jauh lebih besar di Afghanistan melawan Soviet. Tapi dulu ada aturan-aturan tertentu, di mana batas antara perang perantara dan perang langsung. Saya pernah berbincang dengan John Mearsheimer, dan dia semacam menyampaikan, Glenn, kenapa kamu menyebutnya perang perantara? Kita sudah melewati batas itu sejak lama. Ini sekarang perang langsung. Dan saya merasa bahwa semakin lama sebuah perang berlangsung, semakin berat gedebon atwain rem perang perantara. The rules of proxy war changes as we remember from the beginning. Seperti yang kita ingat sejak awal, pengiriman Abrams agak bermasalah. Kita sebenarnya tidak bisa melakukannya. HIMARS dianggap tidak cukup baik. F-16, seperti yang dikatakan Biden, ya itu berarti Perang Dunia Tia. Lalu sekarang kita lihat situasinya sudah berubah. Ada serangan jarak jauh ke wilayah Rusia. Kontraktor AS yang menarik pelatuk menembakkan rudal AS ke sasaran di dalam Rusia, yang ditentukan oleh intelijen AS seperti yang kamu katakan. Dengan drone AS terbang di sepanjang pantai Laut Hitam untuk mengidentifikasi sasaran tersebut. Dan baru-baru ini kita punya konferensi keamanan Munich, dan saya melihat Kanselir Jerman duduk di sana, membanggakan bagaimana kita dalam sejarah dunia telah menimbulkan kerugian dan korban yang tak terhitung bagi Rusia. Perdana Menteri Denmark pun berpendapat bahwa kita harus menyingkirkan semua garis merah dan mulai melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Ini adalah retorika perang. Dan kamu tahu, mereka membenarkan diri dengan argumen moral seperti, yah, ini dibenarkan karena alasan ini atau itu. Tapi di dunia nyata, yang mereka lakukan pada dasarnya justru semakin mengikis kemampuan pencegahan Rusia. Kamu bisa secara terbuka, tidak hanya menyerang mereka, tapi juga menghinanya, sambil berkata bahwa kita harus menyerang lebih keras lagi. Dan gagasan bahwa sikap menahan diri Rusia justru membuat Barat semakin berani. Maksudku, itu sama sekali bukan propaganda Rusia. Kamu bisa lihat sendiri di media kita, mereka akan berkata, kenapa kita tidak bisa mengirim lebih banyak senjata?
Rusia punya banyak garis merah. Mereka tidak pernah melakukan apapun juga. Jadi, sikap menahan diri jelas diartikan sebagai kelemahan, dan itu sangat buruk juga bagi pihak kita. Karena pada titik tertentu, Rusia akan harus melakukan seperti yang dilakukan Iran. Orang-orang sangat terkejut dengan tindakan Iran. Mengapa mereka menyerang semua pangkalan Amerika? Ya, Anda tidak bisa membiarkan orang Amerika mengebom mereka setiap 6 bulan sekali. Jika mereka gagal mengganti rezim, mereka hanya menandainya, beristirahat sejenak, lalu kembali 6 bulan kemudian untuk mencoba lagi. Maksud saya, jika Anda memberikan kendali eskalasi sebesar itu kepada lawan, kapan memulai perang, apa target yang dapat diterima, kapan mundur, kapan mengakhiri perang, dan kapan kembali lagi, pada akhirnya Anda akan binasa. Dan saya pikir ini adalah pelajaran berbahaya yang sedang diajarkan kepada Rusia, dan itu juga berbahaya bagi kita. Sudah saatnya mereka mendapatkan kembali kemampuan penangkal mereka. Ironisnya, menurut saya, di NATO mereka terus berkhayal tentang membangun oposisi terhadap Putin. Namun pihak oposisi, mereka yang berpendapat dan telah mengatakan hal ini selama 20 tahun terakhir, menganggap bahwa dia mungkin terlalu moderat, terlalu liberal, bahwa dia terlalu optimistis terhadap kemungkinan berintegrasi dengan Barat, terutama sejak 2014. Mengapa dia tidak lebih mempersiapkan diri untuk perang? NATO tidak mencari penyelesaian. Mereka berupaya membangun kekuatan militer Ukraina. Inilah yang dikatakan para jenderalnya dan juga para komentator militer berpengaruh. Hal ini tampak sembrono, tetapi saya tidak melihat adanya komentar kritis. Jika ada komentar kritis tentang hal ini, tentang insentif yang sedang diciptakan di Rusia, komentar tersebut akan disensor di Barat sebagai komentar pro-Rusia. Namun hal ini seharusnya membuat kita merasa ngeri. Fakta bahwa Rusia kemampuan penangkalnya terbuang sia-sia, dihamburkan karena terlalu lemah. Dan sekarang hal itu hampir menjadi persoalan eksistensial, membuat mereka merasa saatnya membangunnya kembali. Dan tentu saja, serangan terhadap Iran. Maksud saya, mengapa AS atau NATO tidak melakukan serangan pemenggalan terhadap Rusia? Mereka mungkin tidak akan melakukan apapun. Maksud saya, ini benar-benar aneh. Atau bukan aneh, tapi absurd bahwa kita telah sampai sejauh ini. Tapi bagaimana menurut Anda, cara Rusia kini mungkin berupaya menegaskan kembali kemampuan penangkalnya? Karena saya melihat retorika mereka jelas berubah. Semakin lama, semakin terdengar mirip dengan Dmitry Medvedev, yang kini menginginkan pendekatan yang sangat keras terhadap Barat. Itu merupakan kritik yang menghancurkan terhadap kebijakan luar negeri dan militer Putin. Itu ada di televisi negara Rusia. Wawancara saya dengan Hakim Napolitano kemarin, di mana kami membahas banyak isu ini, diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia 2 jam kemudian. Itu ada di YouTube. Hal ini tidak terjadi begitu saja. Rusia mengawasi medianya dengan cukup ketat. Seperti yang saya sebutkan tadi, Tuan Safiov terpaksa menarik ucapannya, yang sayangnya merupakan tanda seperti yang ditulis salah satu pembaca kepada saya. Bias Morten Slide or Meensum, Hari Temal ada berkompromer, oleh berbokem. In Amberflader Rusia sistem kuasan vertel. Tunggu sedalth. Is ten terjadi saat itu Gorbachev. Itu tangap. He was arrested. He could have had a pretty miserable fate. Dia bisa saja mengalami nasib yang cukup menyedihkan jika bukan karena para patriot di Moskow yang menatap tank-tank itu dan membalikan keputusan untuk menyingkirkan presiden. Mengapa kita tidak menganggap hal seperti itu mungkin terjadi hari ini? Bukan oleh para bajingan, tapi oleh para patriot sejati yang menyingkirkan seseorang yang sudah tidak mampu menjalankan tugasnya lagi. Sekarang, saya tidak sedang memberi rekomendasi kepada siapapun. Tapi, mengabaikan hal ini berarti gagal menjalankan tugas kita sebagai analis, sebagai orang yang memahami bagaimana Rusia berfungsi. Dan di suatu bagian dalam diskusi ini, saya lupa menyebutkan Alexander Dugin. Saya tidak pernah menjadi penggemar berat Dugin. Saya tidak menganggap dia seorang filsuf yang berkualitas tinggi. Tapi itu hanya pendapat pribadi saya.
Banyak orang sangat menghormati Tuan Dugin. Pernah dikatakan bahwa ia adalah penasihat dekat Presiden Putin, tetapi itu tidak berarti banyak. Banyak orang telah disebut sebagai penasihat dekat. Dugin dikenal oleh dunia barat yang lebih luas karena tragedi yang menimpa putrinya, yang dibunuh 4 tahun lalu dalam apa yang mungkin merupakan upaya untuk membunuh dirinya, tetapi justru menewaskan putrinya. Putrinya adalah seorang jurnalis aktivis, seorang Rusia yang patriotik dan pengkritik keras Ukraina. Itu hanya kebetulan. Intinya adalah semua orang tahu siapa Dugin setelah peristiwa itu. Dan sejak saat itu, Dugin menjadi tak tersentuh di Rusia. Mungkin Tuan Putin bisa membungkam Solovyov, tetapi ia sama sekali tidak bisa membungkam Dugin. Dan beberapa hari yang lalu, Dugin menulis sebuah esai di mana ia mengatakan hal yang serupa. In which she said the same sort of thing as I heard on Solovyov. A devastating critique. Itu yang saya dengar di Solovyov, sebuah kritik tajam terhadap segala hal yang dilakukan Putin dengan perang ini. Hanya saja, dia tidak menyebut nama Putin secara langsung, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Jadi, ada sesuatu yang sedang terjadi, dan saya tidak percaya Putin bisa tetap berkuasa jika dia terus bersikeras dan gagal melakukan apa yang harus dilakukan agar Rusia bisa bertahan. What he must do if Russia is to survive. What begs the question of how they also view the issue of diplomacy. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka memandang isu diplomasi. Karena apa yang terjadi selama seminggu terakhir telah membuktikan bahwa tidak ada lagi aturan. Semua aturan telah dilanggar. Dan dengan Iran, seharusnya hal ini sudah jelas sejak lama. Namun, penculikan terhadap Maduro juga mengguncang banyak pihak. Ini bukan hal yang normal, pergi dan menculik seorang presiden. Dan dengan Iran, faktanya adalah, pertama-tama Amerika yang menarik diri dari JCPOA, instansi itu. Lidam serangan perpermar, and Juni, and setengah gili. Surprise attack in June, then a second surprise attack now. And surely the Russians must see some parallels. Dan tentu saja orang Rusia pasti melihat beberapa kesamaan. Karena pada tahun 2012, pemerintah-pemerintah Eropa bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan persatuan di Ukraina, yang seharusnya menjauh dari Yanukovych dan menyatukan pihak oposisi untuk mencari kompromi. Namun, hal itu kembali digulingkan. Lalu ada perjanjian Minsk yang justru dimanfaatkan. Seperti yang dikatakan Angela Merkel, itu adalah kesempatan untuk membeli waktu guna membangun tentara Ukraina. Kemudian ada perundingan di Istanbul yang juga mengalami sabotase. Dan tentu saja, sekarang kita melihat banyak pernyataan terbuka dari para pemimpin Barat tentang perang jangka panjang. Bahkan sekarang, saya mendapat kesan bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak lagi berusaha mengakhiri perang ini. Saya rasa mereka hanya ingin memindahkan kepemilikan kepada pihak Eropa, terutama beban biayanya dan juga drone-nya. Ingat, dalam serangan-serangan pertama yang diselundupkan ke Rusia, digunakan untuk menargetkan kemampuan penangkal nuklirnya. Lalu hal yang sama terjadi pada Iran saat serangan mendadak pertama terhadap mereka. Namun pada titik tertentu, jika saya menjadi penasihat pemerintah Rusia, saya akan mulai sangat meragukan apakah ini benar-benar tulus atau aktif diplomasi yang dilakukan dengan etikat baik. Rasanya tidak seperti itu, dan terutama sekarang, mereka yang mulai berinteraksi teknologi. Sepertinya tidak ada diplomasi sama sekali. Tidak ada kemauan untuk membuat konsesi. Seharusnya ada kesepakatan seperti yang kamu katakan yang dibuat di Alaska, tetapi seluruh semangat itu justru ditinggalkan. Mereka kembali dari Alaska dengan mengatakan, baiklah, tidak akan ada gencatan senjata. Kita akan menangani masalah-masalah mendasar saja. Lalu, seminggu kemudian, hampir segera setelah bertemu dengan pihak Eropa, kita kembali membicarakan gencatan senjata. Kamu tahu, aku bolak-balik begitu sering sampai kehilangan jejak. Tapi menurutmu, bagaimana minat terhadap diplomasi sekarang ketika hal ini berada di Moskow, ketika menghadapi kurasa oposisi yang sengit? Ya, saya pikir diplomasi sekarang telah tercemar bagi siapapun warga Rusia yang masuk akal, objektif, dan patriotik. Dan jika Tuan Putin terus bersikeras dengan hal ini,
tidak melihat bagaimana ia bisa mempertahankannya. Sangat jelas bahwa orang Amerika itu munafik, sama sekali tidak dapat dipercaya. Dan masalah dengan petualangan Maduro adalah bahwa hal itu memupuk kesombongan Latin Pete Hegseth, orang-orang Pentagon, dan yang disebut senator di bagian Marco Rubio. Mereka yakin bahwa sekarang mereka bisa melakukan apa saja, baru mereka bisa mengubah kenyataan. Dan itu telah mencipta pergeseran yang berita dalam kebijakan luar negerinya. Tuan Trump akan mengikuti arus ketika tampaknya bergerak ke arah yang ia sukai. Jadi ia berhenti menjadi presiden yang pro-damai dan tidak memiliki masalah untuk menjadi presiden yang pro-perang. Sekarang di Rusia, dampaknya sangat menghancurkan. Namun kita juga telah membicarakan dimensi lain, Tiongkok. Tiongkok tidak terlihat dimanapun. Peralatan Tiongkok seharusnya menyelamatkan leher orang-orang Iran. Apa yang terjadi dengannya? Rekan merupakan konser di simbol berkala dengan praise pujian terlaluan Tiongkok pada Iran setemgori speng merkira de Thor. Oh, orang jeng Amerika sedang terpukul. Omong kosong bla. Hari pertama, Amerika berhasil menguasai penuh wilayah udara Iran. Jadi, entah ada yang salah dengan peralatan Tiongkok, mungkin tidak berfungsi sama sekali, atau ada kekurangan dalam pasokan mereka, atau entah apa penyebabnya. Namun saya pikir pandangan Rusia terhadap Tiongkok sebagai sekutu penting dalam persaingan mereka dengan Amerika langsung jatuh ke titik terendah setelah serangan Amerika terhadap Iran. Itu adalah perubahan yang sangat besar. Oh, Putin sebelumnya mengandalkan dukungan dari pihak Syiah. Lupakan saja, itu sudah menjadi sejarah. Apa yang dilakukan Tuan Trump dalam serangannya terhadap Iran telah mengubah segalanya dalam pandangan Rusia dan kalangan pembuat kebijakan luar negeri mereka. Dan ya, hal itu akan terlihat bukan hari ini atau besok, tapi dalam waktu dekat hal itu akan tampak. Dan saya pikir hal itu akan menciptakan gelombang besar yang tidak bisa ditahan oleh Tuan Putin. And I think it will create a tidal wave that Mr. Putin cannot resist. Saya telah melihat laporan media di Eropa yang mengatakan bahwa setiap kali Rusia menyerang Ukraina dengan keras menggunakan drone mereka, komentar yang muncul seringkali berbunyi, "Oh, ini akan membuat Trump marah. Putin mungkin telah melakukan kesalahan." Itu sangat aneh. Maksud saya Amerika sangat terlibat dalam hal ini. Amerika masih menyerang Rusia. Mereka sedang berperang dengan Rusia. Namun ketika Rusia menyerang perantara Amerika, oh, kita tidak boleh melakukannya, karena itu mungkin akan membuat Tuan Trump marah. Sangat aneh bahwa hal ini dipandang seperti itu. Tampaknya kita sangat dekat dengan kemungkinan perang langsung, dan mereka membuatnya terdengar seolah-olah tujuan pertama Rusia harus memastikan bahwa mereka menyenangkan Trump. Saya hanya bertanya-tanya, apakah orang Rusia melihat hal yang sama, bahwa Putin tidak hanya bersikap hati-hati dan menjalankan perang yang menguras tenaga, tetapi juga terlalu khawatir tentang apa yang mungkin dipikirkan Trump tentang dirinya. Karena Trump sedang memainkan permainan ini juga, melihat pihak mana yang bisa lebih tunduk pada kehendaknya, dan siapapun yang paling tunduk, dia kemudian akan mengarahkan kemarahannya ke arah yang lain. Dengan cara ini, RVD Turing Taction, Numemos, menaratuti iramanya. Itsepukakardian and Numhats this by masalah utama. Tis por perang nganois tuar ensis nat dicit menjijikan. The whole war of attrition is becoming a bit grotesque because by having a war of attrition where Karena dengan terjadinya perang yang melelahkan, di mana dua pihak pada dasarnya saling berhadapan dan saling menghantam, hal itu tidak hanya menyebabkan korban besar di Ukraina, tetapi juga korban di Rusia yang terus meningkat. Maksud saya, ini pasti tidak populer. Banyak pemuda yang baik telah gugur. Jadi bagaimana? Saya tidak tahu. Saya bisa memahami mengapa perang yang melelahkan ini tampak sangat suram bagi banyak orang di Rusia. Tapi apakah ini, dari berbagai faktor tersebut, hanya karena keengganan terhadap perang yang melelahkan selama 4 tahun ini? Ataukah ini soal, ya, pada dasarnya mulai terlalu tunduk pada Trump, seperti halnya orang Eropa? Atau bagaimana Anda melihatnya?
As I said, the biggest trigger here is change. Seperti yang saya katakan, In pemicu Syria, terbesar di sini adalah perubahan cara berpikir di antara para analis serius dan kalangan politik yang tampil di acara bincang tersebut. Mereka mulai melihat kerentanan Rusia dan bahwa negara itu sedang membuka diri terhadap jenis serangan yang pernah dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Saya mendengar ada banyak orang yang berbasis di Teheran mengatakan, "Oh, tidak terlalu buruk. Kami sebenarnya telah menyerang sebuah stasiun televisi." Dengarkan, saya bukan ahli militer, tetapi saya tentu menghormati para ahli militer Rusia yang tidak memiliki alasan untuk memberikan penilaian yang bias. Tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh. Dan ketika salah satu yang paling bertanggung jawab di antara mereka muncul di Net 10 Minutes 2 atau 3 hari yang lalu, dengan wajah pucat, dia berkata, "Iran telah kalah dalam perang." The Iranians have lost the war. And he explained why. Dan dia menjelaskan alasannya, bagaimana segala sesuatu di sana sedang mengalami kemunduran. Cepat atau lambat, banyak dari persediaan rudal itu akan habis. Dan dia berkata, "Saya bukan pembela Trump, saya hanya mengatakan apa adanya." Sekarang, sebelum para pemirsa kita terlalu putus asa, izinkan saya menjelaskan. Saya tidak setuju dengan kesimpulan keseluruhan yang dia capai. Ya, dari segi militer tentu saja Iran telah kalah perang. Dan dengan cara yang sama, jika bersaing dengan militer, tersegali Rusia terus memenangkan perang. Dan apa yang dari itu? Kita tidak talking about hal di Rusia saat ini. Dan Amerika Serikat juga akan mendapatkan banyak hal dari kemenangan militer jika Iran terus memainkan kartu andalan perang ekonomi dan politik. Which is economic and political warfare. By that I mean closing the Straits of Hormuz. Yang saya maksud adalah menutup Selat Hormuz, memutus pasokan ke Eropa dan para pengimpor besar lainnya dari sekitar 20% pasokan gas alam dan minyak bumi dunia. Kita sudah melihat bagaimana di Eropa harga gas alam melonjak tajam. Dan tepat pada saat Eropa seharusnya membeli untuk musim berikutnya, mereka semua takut melakukannya karena harganya tidak terkendali. Itu baru permulaan. Kita baru beberapa hari sejak penghentian produksi dan ekspor Qatar. Dan, yang berjauh di Billy Carricup, Ferris Cup politik Trump setiap import sedang menjadi sangat serius. And I think they've got their hands around something very serious. In his State of Nations address, Dalam pidato kenegaraannya, Trump membanggakan bahwa harga bensin di pompa di Amerika telah turun menjadi $2 atau bahkan di bawahnya per galon. Nah, saya pikir sekarang sekitar 3.50 dan akan menuju 5 atau 6 dalam beberapa minggu ke depan. Meskipun Amerika Serikat laba-laba hingga 90% mandiri dalam hal minyak bumi, itu tetap tidak cukup. Produsen di Amerika akan mengekspor untuk memenuhi permintaan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dan Amrijarm terjadi kelangkaan yang akan menharga di dalam negeri. Jadi Tuan Trump terpukul politik ketika kata-katanya dari seminggu yang lalu terbukti bodoh. Dan orang Amerika sangat sensitif terhadap harga bensin. Americans are very sensitive to gasoline prices. So that is one aspect of closing the Straits of. Jadi itu salah satu aspek dari menutup Selat Hormuz. Unsur lainnya adalah menghancurkan ekonomi negara-negara Teluk yang telah menjadi tuan rumah bagi semua pangkalan militer AS itu. Serangan terhadap kilang minyak di Arab Saudi tidaklah besar. Bukan rudal hipersonik, hanya beberapa drone, tetapi berhasil. Kilang itu berhenti beroperasi. Dan justru karena alasan seperti itulah, Arab Saudi setuju untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Iran. Itu terjadi sekitar setahun, mungkin 1,5 tahun lalu, dengan mediasi Tiongkok, karena mereka ingin menarik diri dari perang saudara di Yaman. Tidak, itu soal Saudi, itu bagian terkecilnya. Kita sedang membicarakan sumber daya. Saya melihat seluruh perekonomian di sana. Saya pernah berada di Dubai, mungkin kamu juga pernah ke sana. I was in Dubai. You've probably been there also. And you know that 80% of all of the Dan kamu tahu bahwa 80% dari seluruh bisnis internasional yang menjadi alasan semua gedung pencakar langit di Dubai itu ada, dijalankan oleh ekspatriat dari berbagai tempat. Banyak orang Inggris, sekitar 110.000, mengajukan permohonan kepada pemerintah mereka untuk pergi dari sana. Aku pernah melalui masa-masa perubahan seperti ini.
Pada tahun 1988, saat terjadi krisis besar di Rusia, aku melihat bagaimana perubahan yang tiba-tiba dan sangat merugikan ini menyebabkan perubahan kebijakan yang dramatis di tingkat dewan direksi perusahaan-perusahaan besar. Dengan alasan atau tanpa alasan, bahkan jika pemulihan bisa terjadi dalam 2 atau 3 tahun, perusahaan-perusahaan di Barat yang berada di balik semua kantor megah di Dubai, Abu Dhabi, dan sekitarnya, mereka akan tutup. Harga semua apartemen mewah di Dubai itu akan anjlok dalam beberapa minggu. Mereka akan runtuh karena mereka benar-benar dibangun di atas pasir. Dan itulah maksud yang ingin disampaikan oleh pihak Iran. Mereka akan melumpuhkan mereka hanya dengan beberapa drone. Mereka bahkan tidak perlu repot menggunakan rudal hipersonik mereka. Orang-orang berkata, "Oh, kenapa kamu menyebutnya terorisme, serangan terhadap hotel dan gedung perkantoran dan sebagainya?" Semua itu diarahkan terhadap orang-orang CIA dan militer lain yang berada di tempat-tempat tersebut. Omong kosong, itu baru masuk akal kalau mereka benar-benar membunuh orang. Yang ada hanya jendela pecah dan beberapa kebakaran. Dan sekarang sudah ada 130.000 warga Inggris yang melarikan diri menuju ke daerah pegunungan. Inilah yang dimaksud dengan terorisme, perubahan psikologi masyarakat luas. Mereka sudah melakukannya, dan mereka akan melakukannya lagi. Dan Tuan Trump tak hemat. Ya, kecaman terhadap Iran agak menarik, karena serangan yang mereka lakukan sebenarnya cukup terkendali. Maksud saya, jika melihat apa yang dilakukan oleh Amerika dengan bantuan negara-negara Teluk secara tidak langsung, itu hampir terlihat seperti pemboman besar-besaran. Mungkin itu sedikit berlebihan terhadap Teheran, tapi tetap saja mereka menjatuhkan bom-bom besar di daerah padat penduduk di tengah kota. Kamu tahu, Iran belum melakukan hal seperti ini terhadap tetangganya. Jadi masih ada jalan panjang yang bisa mereka tempuh di tangga eskalasi. Tapi saya sangat setuju. Kerajaan-kerajaan Teluk ini, minimnya penduduk asli, banyaknya warga negara asing, dampaknya terhadap harga properti, ketergantungan pada minyak dan energi, semua itu penting. Maksud saya, semua ini bisa dihentikan dengan cepat, seperti yang sudah terjadi. Jadi jika hal ini berlangsung lama, akan terjadi pergeseran besar di sana. Artinya, sekutu terdekat AS di kawasan itu akan menjauh, terpecah. Dan sekali lagi, dampaknya sulit diprediksi. Namun, sebagai pertanyaan terakhir, dalam hal kemungkinan dukungan langsung atau tidak langsung Rusia terhadap Iran, menurut Anda, apa yang sedang dilakukan Rusia untuk Iran saat ini? Karena dukungan dari Tiongkok dan Rusia tampak setengah hati, atau setidaknya berhati-hati terhadap risiko. Saya berasumsi mereka memberikan beberapa intelijen, mungkin juga pertahanan udara dan senjata lainnya. Tapi sekarang perang juga mulai meluas. Saya melihat ada laporan bahwa sebuah drone yang diduga berasal dari Iran menyerang Azerbaijan hari ini. Ada pembicaraan tentang sebuah rudal yang menuju ke Turki dan berhasil dicegat. Sekali lagi, saya tidak yakin seberapa banyak dari hal ini yang benar, atau apakah ini hanya dimaksudkan untuk memperluas situasi koalisi. Tapi bagaimana Anda melihat kemungkinan Rusia terlibat lebih jauh? Tentu saja, mereka tidak akan berperang melawan Amerika. Tetapi, sekarang ketika Amerika akan menggunakan Kurdi, mungkinkah Rusia melakukan apa yang mereka lakukan untuk Suriah pada tahun 2015 dan membantu menyingkirkan proksi Amerika, setidaknya? Hanya saja, yang paling menakutkan dari perang ini adalah betapa banyak wilayah yang bisa menjadi ajang eskalasi. Bukan hanya dalam hal bagaimana Rusia akan berperang melawan Ukraina dan NATO ke depannya, tetapi juga bagaimana perang ini bisa meluas ke Timur Tengah. Hal ini menyoroti dimensi penting lainnya. Kejutan yang ditimbulkan oleh serangan Amerika Serikat terhadap Iran di kalangan para pembuat kebijakan luar negeri Rusia. Mereka melihat kelemahan Iran dan kegagalannya untuk menyelesaikan fakta pertahanan bersama dengan Rusia, yang sebenarnya diinginkan oleh pihak Rusia sejak musim gugur tahun 1925. Rusia menginginkannya, tetapi Iran tidak. Jadi, satu hal yang bisa disimpulkan adalah bahwa tidak ada rasa bersalah atau malu
di kalangan pembuat kebijakan luar negeri Rusia atas kegagalan mereka memberikan bantuan material kepada Iran hingga saat ini, maupun atas ketidaksediaan mereka untuk melakukannya di masa mendatang. Sekarang, mengapa saya mengatakan demikian? Karena mereka melihat pada Iran cerminan dari masalah mereka sendiri. Because they see in Iran exactly their own problem. That's why this is such a terrible. Itulah sebabnya hal ini menjadi indikasi yang sangat buruk tentang apa yang salah dengan cara Rusia diperintah, dan telah diperintah dalam arti tertentu, arti yang sangat terbatas, tetapi saat ini sangat penting, oleh Vladimir Putin. Maksudnya, toleransi jangka panjang terhadap para Zapadniki, kaum pendukung Barat, kaum liberal dengan huruf besar L, dua diantaranya, dari sudut pandang orang Rusia yang patriotik, masih mencekik Rusia dan menahannya dalam perang. Yaitu, Nabiullina, seorang liberal dengan huruf besar L yang memimpin Bank Negara dan Menteri Ekonomi. Mereka ini adalah kaum liberal. Dan apa masalah dengan Iran? Kaum liberal. Dua setengah tahun yang lalu, Iran memiliki Perdana Menteri yang bersahabat dengan Rusia, Raisi, dan dia mengalami kecelakaan helikopter yang disebut naas. Itu bukan kecelakaan helikopter yang naas, itu adalah pembunuhan oleh Mossad MI. It was a Mossad MI6 assassination. Seorang pria yang bersedia membuat perjanjian dengan Rusia telah disingkirkan. Pada akhirnya, posisinya digantikan oleh Bezhashvili, sebuah mata rantai lemah, mari kita perjelas hal itu, dan seorang Zapadnik, pria yang jauh lebih tertarik untuk membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat dan mencabut sanksi daripada membentuk fakta pertahanan dengan Rusia atau menentang agresi Amerika lebih lanjut terhadap negaranya. Terlalu banyak orang Iran yang bersimpati pada Amerika dan bersikap antipati terhadap Rusia untuk melakukan hal yang diperlukan, yaitu membentuk fakta pertahanan dengan Rusia. Fakta itu tidak disepakati pada bulan Desember, jadi Rusia tidak berutang apapun kepada Iran. Mereka juga memiliki ingatan panjang tentang bagaimana Iran menghancurkan partai komunisnya. Tak seorang pun melupakannya. Kau dan aku mungkin tidak mengetahuinya, tapi aku jamin orang-orang Rusia mengetahuinya. Dan hal itu tidak membuat mereka menjadi sangat bersimpati kepada Iran. Fakta bahwa Iran menolak untuk menandatangani fakta pertahanan bersama, itulah yang memutus hubungan itu. Banyak dari kita yang menunggu, dan aku tidak akan menyangkal bahwa aku salah satunya. Berharap dengan sedikit optimisme bahwa Rusia akan turun tangan. Tidak, mereka tidak melakukannya. Terus mereka pakai alasan yang kuat untuk tidak melakukannya. Itu datang Tiongkok, itu cerita lain. Mereka adalah pihak yang paling berkepentingan. Ribuan personal apabila mereka bersoal Iran. Dan apa alasan? Di mana latihan militer hebat di laut itu? Ingat itu? Semua rekan militer saya di Amerika membicarakannya. Ya, tentang hal dengan Iran, Tiongkok, dan Rusia, kapal-kapal mereka yang berhadapan dengan armada Amerika. Apakah itu terjadi? Tidak. Saya tidak tahu kemana semua kapal itu pergi, tapi tidak ada yang terjadi. Jadi orang Rusia sekarang sangat merasa tertipu atau kecewa dengan Tiongkok. Mereka tidak menyesal soal Iran, karena Iran memang tidak ingin dibantu. But mereka set, reiterate semaling that work ideally chatter, neither do you drew breaker di angin. Saya bertanya-tanya, apakah sebagian tekanan yang mungkin sedang menumpuk pada Putin akan memaksanya untuk sedikit bergeser? Karena sekarang kita melihat garis depan Ukraina telah melemah. Sebagian besar garis pertahanan kini berada di belakang pasukan Rusia. Dan sekali lagi, cuaca semakin hangat dan banyak pembicaraan tentang kemungkinan serangan besar-besaran di musim semi. Saya ingin tahu sejauh mana tekanan terhadap Putin untuk meningkatkan perang di Ukraina secara besar-besaran mungkin benar-benar akan muncul. Bukan sebagai cara untuk meninggalkan posisinya, tetapi setidaknya untuk menunjukkan bahwa perang yang menguras tenaga ini tidak akan berlangsung selamanya. Inilah yang kini membuka peluang untuk bergerak lebih jauh ke arah perang manuver
atau pada dasarnya untuk melakukan eskalasi besar-besaran, sebagian untuk menyenangkan beberapa pihak yang menentang. Namun, hal itu masih harus dilihat. Seperti yang saya katakan, bagi lawan kita Rusia, ini bukan pesan yang ingin kita kirimkan, bahwa kita tidak menghormati kemampuan pencegahan mereka. Karena jika Anda ingin kami menghormati kemampuan pencegahan Anda, sebaiknya Anda melakukan eskalasi besar-besaran. Saya pikir kita juga sudah sampai pada titik itu sekarang. Jadi ya, masa-masa yang tidak menguntungkan, saya kira, masa-masa sulit di depan. Tapi terima kasih banyak. Apakah Anda pemikiran terakhir sebelum kita akhiri? Thank you very much. Do you have any final thoughts before we wrap up? No, I wish you weren't such a pessimistic Tidak, outlook. aku berharap kamu tidak begitu pesimis. Seperti yang aku katakan tentang Iran, situasinya tidak seburuk yang orang kira. Mengenai Tuan Trump, menurutku keadaannya sangat buruk. Aku tidak melihat cara dia bisa bertahan dalam pemilihan bulan November. Dan jika itu terjadi, dia akan kehilangan kekuatan politik. Yang sebenarnya bukan hal buruk, karena dengan kesombongan yang kita lihat setelah penangkapan Maduro, dia memang perlu dikendalikan. Jadi, dal smajas bih buruk. Aku pork, bemarin bonjebor, ruzere performer nori trade bevolkings Barry. Mij zei during a member of time polas sa streng. I hope that Mr. Putin does this voluntarily. Well, that's the problem. Just a final thought. Nah, itu masalah. Satu pemikiran terakhir, hal yang paling tidak ingin dilakukan adalah menempatkan kekuatan besar dalam posisi strategis yang serba atau tidak sama sekali, di mana mereka mempertaruhkan segalanya dan merasa terpojok. Dan saya melihat hampir semua kekuatan besar kini berada dalam situasi seperti itu. Seperti yang Anda katakan, Trump punya banyak hal yang perlu ditakuti sekarang. Jika perang ini tidak berjalan sesuai harapan, sulit sa tuloy-day biskwaren. Amerika Frank, space sebuah negara, sinihat, wisdom-kred pastais, nohaftais business dahinging. It's super deal them at that fabric and the throvarkan. Jadi, hausmong. Resources, so it has to win this. Iran also fighting an existential war. Iran juga sedang berperang demi kelangsungan eksistensinya. Mereka tidak boleh kehilangan apapun, jadi mereka akan melawan dengan segala yang dimiliki. Dan tentu saja, Rusia juga kini memandang hal ini sebagai ancaman terhadap keberadaannya. Mereka bisa saja takut terhadap serangan pemenggalan kepala dari Amerika. Semua pihak berada dalam situasi di mana pada dasarnya ini adalah soal menang atau hancur. Dan sekarang ditsaafres malahkan furtiu mempergas dari senior. Ini mesti to-fourth sang berbekering. Tomatitu, it is now sulit untuk bersikap omistis. Misi bekis, utile, tinuth, theni, optimis judger, meets these. But your candid analysis, so thank you. Well, Yo, thanks. no sherry, do what he so there is.